Selamat pagi adik-adik kelas Tunas, baik Tunas A, B, serta yang 10-30. Dan pagi hari ini kembali bersama dengan Kak Tunggul pada tanggal ibadah kita pada hari ini tanggal 6 Juni 2021. Ya, hari ini adik-adik tema kita adalah As You Sow, As You Reap. Baiklah, sebelum nanti kita lebih banyak mendengarkan arti daripada tema ini, kakak akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Jadi, adik-adik silahkan boleh mempersiapkan Alkitabnya. Kakak akan membacakannya. Demikian, adik-adik. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Adik-adik, ini firman Tuhan yang sangat indah sekali adik-adik ya. Karena di dalam sini semua Tuhan inginkan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Karena dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu adik-adik ya. Dan kita dengan firman Tuhan ini kita akan sambut adik-adik dan kita akan masuk ke dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap hormat, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sangat-sangat baik. Kami datang kepada Tuhan pada pagi hari ini ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan terus memuji nama-Mu. Terima kasih untuk seluruh yang Tuhan berikan kepada kami, baik kesehatan, keluarga, dan semua yang baik. Biarlah Tuhan kami juga menjadi murid yang taat dan terus hidup kudus, dan kemudian kami selalu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar bagaimana kami menabur dengan baik sehingga kami bisa menuai juga yang baik. Terima kasih Tuhan, pimpin, biarlah kami semua dalam Roh Kudus yang membimbing kami sehingga kami bisa mengerti arti daripada firman ini yang akan disampaikan oleh Kak Roni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menyambutnya dengan pujian adik-adik. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya adik-adik ya, Tuhan menciptakan seluruh ini untuk kita juga bisa bersama-sama merawat dan memeliharanya. Memelihara alam semesta ciptaan Tuhan ini. Ya adik-adik, mari kita lanjutkan dan memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang sangat indah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, dan pasti rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, adik-adik sekalian, hidup kita jika terus bersama Tuhan akan sangat berarti. Dan Tuhan tentu saja telah mempersiapkan semuanya, dan semuanya pasti akan menjadi sangat indah. Adik-adik, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Roni. Apa itu? As you sow, as you reap. Yang kakak tahu, sow itu menabur ya, menabur benih, kemudian reap, kemudian menuainya. Ya, kita kalau terus menabur yang baik, kita menuai juga yang baik. Kita akan terus memuji Tuhan, dan adik-adik, ada satu lagu yang juga sangat indah adik-adik, dan ini bisa menguatkan kita. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap pada Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Jadi adik-adik, kalau kita terus berharap pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Mari adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Senang kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat-sangat menarik sekali. Nah, sebelum kita belajar satu tema, mari kita minta pimpinan Tuhan dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh memasuki prakem yang keempat untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang akan memberitakan, agar dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, kami mampu menjalankannya. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mendasari firman Tuhan hari ini dengan membaca satu bagian kecil firman Tuhan, yaitu dari Galatia 6 ayat yang ke-7 bagian B. Sedikit sekali, tapi nanti di proses kakak menyampaikan firman Tuhan, bisa jadi ada firman yang kita akan baca banyak lagi yang lainnya. Kakak akan bacakan bagi kalian semuanya. Galatia 6 ayat yang ke-7 bagian B. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya bacakan sekali lagi. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Adik-adik, apakah hari ini Kak Roni akan mengajarkan kalian tentang pertanian? Oh enggak sama sekali. Tapi satu tema yang tadi Kak Roni katakan adalah tema yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan mengungkapkan satu kalimat. As you sow, so you reap. Dalam bahasa Indonesia artinya, apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi.
Adik-adik, kakak coba menggambarkan sehubungan dengan apa yang kita sudah baca tadi. Ya, apa yang ditabur itu juga yang dituai. Adik-adik, seperti misalnya ketika kita mendapatkan bentuk yang kita lihat sekarang. Ini beras. Beras ini asalnya dari mana? Apa yang ditanam sehingga jadi beras? Kemudian yang kedua, selain tadi beras, lalu benda ini, apa ini? Ini adalah brokoli. Dari mana atau benih apa yang ditabur sehingga jadi brokoli seperti ini? Kemudian misalnya yang lainnya, ini benih apa yang ditabur sehingga jadi bentuk seperti ini, yaitu ketimun. Yang terakhir, ini benih apa sih yang ditabur sehingga jadi bentuk seperti ini? Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Nggak mungkin nabur padi keluarnya brokoli, dituainya brokoli. Nggak mungkin menuai benih ketimun, lalu yang ditabur adalah benih wortel atau sebaliknya. Jelas sekali bahwa ketika kita menabur padi, maka hasilnya adalah benih padi. Atau tadi yang kita lihat beras. Ketika kita menabur benih brokoli, maka yang dituai adalah benih brokoli. Tidak mungkin berbeda. Adik-adik, dalam hidup ini, hukum tabur tuai itu berlaku bagi kita semua. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tabur tuai itu terjadi di dalam hidup kita. Nah, supaya yang dituainya nanti sebagaimana yang ditaburnya, maka kita perlu belajar apa saja dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, taburlah benih yang unggul. Adik-adik, kepada setiap kita, kalian dan saya, Tuhan sudah memberikan benih-benih unggul sejak kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik, tentu benih yang unggul pasti adalah benih yang terbaik. Benih yang unggul adalah pasti benih yang sudah terseleksi. Benih yang unggul adalah benih yang pasti berasal dari induk yang unggul. Induk saya, induk kalian, kalau bisa dibilang begitu, adalah Tuhan Yesus yang sudah mati dan menebus dosa kita dan menjadikan kita baru. Karena kalian dan saya adalah anak-anak Tuhan. Adik-adik, anak-anak yang sudah diperbaharui oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah adalah anak-anak yang memiliki benih-benih yang unggul. Apa itu benih yang unggul, Kak? Dalam diri kita. Yang pertama adalah kemampuan berpikir dengan baik. Lalu melihat semuanya dengan teliti. Mengamati dengan jelas. Berbicara dengan baik dan teratur. Dan banyak lagi yang lainnya. Taburlah benih unggul itu dengan kesungguhan hati. Bukan sebaliknya menabur benih yang kurang unggul. Adik-adik, kalian memiliki kemampuan itu untuk kalian tabur menjadi benih yang nantinya akan kalian tuai. Selain itu, kalian memiliki kemampuan untuk belajar dan menyerap pelajaran dengan baik. Gunakan dengan maksimal. Jangan belajar itu kalau disuruh papa mama, ayo belajar, baru belajar. Tidak. Atau disuruh oleh guru.
Bapak Ibu guru baru tanya kepada anak-anak, mana PR-nya? Baru belajar. Bukan. Belajar adalah tugas dan tanggung jawab kalian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui. Jadi sekali lagi, tabur benih unggul yang sudah ada di dalam dirimu yang Tuhan sudah berikan. Nah, sadari benih unggul itu ada di dalam diri kamu. Nggak soal IQ kamu itu tinggi, sedang, atau rendah. Nggak soal. Yang menjadi persoalan adalah taburlah benih unggul itu dengan tujuan untuk menyenangkan Bapa di surga. Akhirnya, setelah kamu tabur, kamu akan menuai benih yang kamu sudah tabur dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, belajar, kemampuan berpikir, benih unggul itu harus ditabur agar tumbuh dengan baik. Nah, adik-adik yang kedua, ketika benih itu sudah ditabur dan mulai tumbuh, sampai akhirnya nanti dia katakanlah menjadi bentuk seperti ini. Bagus ya. Ini istrinya kakak yang menabur benih ini, atau menabur atau mencangkok pohon ini, kemudian dipelihara, disiram. Jadi bagus kan? Seneng kan ngelihatnya kan? Tapi kalau dia kurus, dia jelek, dia nggak bagus, maka akan membuat kita juga bosan melihatnya. Jadi yang kedua, setelah ditabur benih yang unggul, bersihkan tanaman lain yang ada di sekitar benih. Kayak tadi. Adik-adik tadi kakak katakan bersihkan. Kenapa mesti dibersihkan benih yang kita tabur dari tanaman-tanaman yang lain yang ada di sekitar benih yang kita tabur? Karena ketika tanaman yang ada di sekitar itu hidup bersama dengan benih yang kita tabur, maka tanaman itu akan memakan sari-sari makanan yang kita berikan kepada benih unggul yang kita tabur. Jadi cabut, bersihkan. Supaya apa? Supaya benih yang unggul yang kita sudah taburkan itu bisa bertumbuh dengan leluasa, dengan baik, dan kita akan melihat hasilnya juga nanti dengan baik dan menuainya juga dengan baik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tanaman yang ada di sekitar benih yang baik? Tanaman yang ada di sekitar benih yang baik adalah kemalasan atau ketidakinginan untuk melakukan tugas kita dengan baik sebagai seorang pelajar. Adik-adik, setiap orang itu diberikan waktu yang sama oleh Tuhan sebanyak 24 jam per hari. Bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita menggunakan waktu itu dengan bermalas-malasan? Alkitab di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktu main, ada waktu belajar, ada waktu menyalurkan hobi, ada waktu bersosialisasi, ada waktu bersekutu. Semuanya ada waktu. Nah, pakai waktu-waktu itu dengan bertanggung jawab. Setiap orang dibatasi oleh waktu. Oleh sebab itu, sekali lagi, tanaman yang ada di sekitar benih yang unggul itu yang menghambat pertumbuhan harus dibersihkan, dibuang. Seperti yang tadi kakak katakan, ada kemalasan, ketidakinginan mempergunakan waktu secara bertanggung jawab. Ya, misalnya harus ada waktu untuk belajar, belajarlah. Tidak perlu disuruh. Ada waktu untuk main, mainlah. Ada waktu untuk beristirahat, istirahatlah. Jangan enggan membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar benih unggul yang kita tabur. Akibatnya, maka tanaman yang unggul itu sari-sari makanannya akan diambil. Sari-sari makanannya oleh tanaman yang ada di sekeliling dia. Hasilnya
kalian akan menuai benih yang unggul itu juga ketika tanaman dengan benih unggul itu menghasilkan yang baik. Nah, adik-adik, yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Tabur benih yang unggul. Yang kedua apa? Cabutin, bersihin tanaman-tanaman lain yang mengganggu. Dan yang ketiga, siramlah pupuk firman Tuhan agar bertumbuh dengan baik. Adik-adik, kalau tadi kalian lihat apa yang kakak contohkan dari sayur-sayur ataupun pohon yang kakak perlihatkan, jelas sekali bahwa kita akan mendapatkan hasil yang baik dari benih unggul yang kita tabur, lalu kita rawat tadi dengan cara membersihkan. Berikutnya adalah berikan pupuk, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Ketika kalian sudah menabur yang baik, maka sirami dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan nanti aja kalau ada hadiahnya. Kalau misalnya ada perlombaan di Paskah atau di Natal baru baca firman. Tapi kalau enggak, jangan. Sirami terus dengan pupuk firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu memberi makan tapi juga menguatkan benih unggul itu dari hal-hal yang menghambat pertumbuhan. Adik-adik, firman Tuhan itu tidak kalah penting dengan tadi merawat atau membersihkan. Firman Tuhan itu penting, bahkan sangat penting, membuat kalian dan saya menjadi dewasa. Orang yang dewasa, contohnya gimana? Orang yang tidak maunya dilayanin terus, maunya diperhatikan terus. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, karena membaca firman, bertumbuh, maka punya kepekaan, mengerti kebutuhan orang lain. Tidak egois semuanya untuk diri saya, tapi juga bisa diberikan untuk orang lain. Supaya apa? Orang lain juga bisa bertumbuh seperti kita. Bagian yang kita baca dari Galatia itu terkait dengan saling menolong. Jadi orang yang bertumbuh dengan baik itu juga akan menuai apa yang dia taburkan. Dia juga akan tentunya nanti ditolong oleh Tuhan. Nah, ingat. Yang pertama, taburlah benih unggul yang Tuhan sudah berikan pada dirimu. Yang kedua, rawat atau dengan kata lain bersihkan tanaman lain yang menghalangi pertumbuhan itu. Yang ketiga, sirami dengan pupuk firman Tuhan. Pada akhirnya kakak percaya sekali satu saat kalian akan menuai apa yang kalian telah tabur dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bahwa dalam hidup kami ada hukum menabur dan menuai. Tuhan, tolong untuk kami boleh menabur benih unggul yang Tuhan sudah berikan kepada kami sejak kami mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tapi tolong juga kami memiliki keinginan untuk merawat, membersihkan apa yang sudah kami tabur. Melalui kami tidak bermalas-malasan, tapi giat selalu. Dan pada akhirnya kami juga menyirami dengan pupuk, yaitu firman Tuhan, yang membuat kami semakin dewasa dan mengerti apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak mudah, tetapi Tuhan akan menolong kami untuk kami boleh melakukannya. Berkati setiap anak-anak yang ada di sini, berkati juga orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri dengan sikap hormat sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan bersama gereja dari segala abad dan tempat. Marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita akan menyampaikan persembahan kita. Adik-adik dapat mengumpulkannya di dalam celengan atau kotak sederhana yang dapat adik-adik buat seperti ini, kemudian memasukkannya seperti ini, dan nanti adik-adik dapat menyampaikannya ke gereja saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Atau meminta tolong papa atau mama mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja di bawah ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah boleh memberikan persembahan kami yang asalnya dari Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini untuk menolong sesama kami, menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan meninggalkan ibadah kami menuju kepada kegiatan kami masing-masing. Tuhan berkati kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.